saya pernah periksa di salah satu rumah sakit ya. Saya ditanya sama dokternya, yang ngeluhnya apa, yang ditanyanya apa. Dokter bertanya sama saya, Bu Haji, apa Bu Haji punya gula? Lah saya bengong. Dok, saya kan sakit kepala dok, sama ini ungap, mual. Oh yang ditanya gula? Ya ada lah dok, gula di rumah, tapi peranting ngopi. Ya dokternya ketawa. Baji, mas yang maksud saya penyakit gula, bukan gula yang di rumah. Lah salah dokternya nanyanya. Saya kan bilang, dok saya ini sakit kepala, terus engap, sering mual. Kenapa dokter nanyanya gula? Ya terus sekarang katanya Bu Haji apa yang dianggu? Kan udah dijawab, saya penyakitnya sakit kepala, engap, terus sering mual. Lambung kali Bu Haji. Lah nggak tahu, orang saya belum diperiksa. Coba periksa dulu, mungkin bukan lambung. Terus kepala katanya sakitnya karena ya nggak tahu, orang belum diperiksa. Terus akhirnya dokter malah ketawa, ini pasien kok gini ya katanya. Ditanyanya apa, ngejawabnya apa. Lah salah dokter sendiri. Orang saya sakit kepala, ngap sama mual kok namanya gula. Ya pasti jawab seperti itulah. Lah kebetulan dokternya itu kan teman saya sendiri. Lah kamu mah dari dulu emang suka ngelawak jadi orang gitu. Emang angel orangnya. Ya udah tahu saya kayak gini macem-macem situ mananya. Terus akhirnya ketawa, dokter kan ada 3 orang di sana itu. Di dalam ruangan itu ada 3 orang, kebetulan ada 3 orang. Dan di situ juga dokter bertanya, Bu Haji, dosa aneh-aneh jadi orang. Orang kok ngeluhnya gitu doang katanya. Ya terus apa cak, emang penyakit bisa dibikin-bikin? Periksa dulu sini, baru tahu penyakit apa. Jangan nanya sama pasien lah. Dokter yang meriksa kok. Sebelum diperiksa kok nanya dulu pasien punya penyakit apa, punya kan belum diperiksa nggak tahu. Terus si teman saya itu ngakak aja ketawa. Lah susah kan ngomong sama kamu mah kan. Dari dulu pelawak dulu kan. Mau jadi pelawak gak jadi kan. Ya gak jadi lah. Kalau saya jadi pelawak mah semua bakal bubar. La ilaha illallah orang katanya. Ya udah sini diperiksa aja. Betul kan? Saya sakit kepala. Iya, sakit kepala, kekurangan duit kan gitu. Lah kok dok kayak gitu katanya. Iya sakit kepalanya kekurangan duit kan. Nih, yang bikin ngap kamu itu apa? Karena gak punya duit katanya. La ilaha illallah, nih pasien benar-benar ngakak semua di situ. Ya nggak jelas. Yang ngajar nggak jelas. Orang yang diangluhinnya kepala, malah yang ditanyain penyakit gula. Ya saya jawab aja kan, ada gula di rumah, tapi peranting ngopi. Ya dokternya teman saya semua di sana itu. Teman saya. Ada banyak teman saya di salah satu rumah sakit itu. Nih, mulai ini orang nih katanya. Ngapain mau kesini kan? Ya sebodoh gua lah. Mau ngapain itu urusan gua kan. Mulai. Rame kalau nih orang ada kan. Ya tenang aja sih, bakalan bikin gaduh kan. Mulai. Ditanyanya apa, jawabnya apa, mulai kan. Terus salah satu teman saya gini, malas kita memeriksa orang. Pasti yang ada aja. Pasti nggak ada orang. Udah nggak aneh. Baik dokter bedah, baik dokter kecantikan, baik dokter kandungan, semua dokter itu kenal. Saya kenal sama dokter salah satu rumah sakit itu. Terus ada kepalanya. Setelah saya datang ada kepalanya di sana. Bu Haji, apa dok? Tumben kesini mau ngapain? Mau tidur? Saya bilang gitu. Ya mau periksa lah dok. Ngapain saya tidur di sini? Tahu?
yang ada malah mual gitu. Gak bisa tidur saya kalau di sini. Lah gaji mah boro-boro di rumah sakit pun, di rumah aja jarang tidur gitu. Setiap saya ke rumah lagi begadang baik, nggak tahu apa yang dikerjain. Oh gitu. Ya iya. Akhirnya setelah diperiksa itu kan ditanya, Baji jangan makan inilah, jangan makan itulah, jangan itu. Kalau saya nggak makan mati dok. Bukannya seperti itu, makan sih makan, tapi harus ada yang dilarang. Karena udah gejala gini lah, gak usah larang saya makanan apapun saya makan, asalkan jangan racun. Ya udah gaji aja lah, pusing dokter gini, pusing saya mah. Lagian kamu ngomongnya periksa dia memang gak bakalan masuk kata salah satu temen saya itu yang satunya. Saya aja kalau meriksa dia capek ngomongnya. Emang ini anak pelawak kali ya, teman-teman gak jadi pelawak katanya. Dari situ ya itulah akhirnya alhamdulillah yang tadinya temen jauh jadi dekat. Orang itu tergantung kitanya sendiri. Kalau orang mau dekat sama kita harus sering merangkul di saat mereka susah, di saat mereka lagi sedih, di saat mereka membutuhkan tenaga dan butuh curhatan untuk didengerin. Tapi dengerin curhatan orang itu jangan sampai kita menyampaikan lagi ke orang lain. Itu namanya adu domba, mengubar aib orang. Cukup kita tahu aja. Ini orang cerita nih sama kita nih. Jangan disebarin. Cukup diri kita tahu. Terus nanya, tuh orang udah apa ke kamu? Cukup jawab aja, enggak apa-apa, silaturahmi doang gitu. Jadi orang itu jangan suka menyebar omongan orang lain. Nantinya orang itu gak suka. Saya alhamdulillah, bukannya munafik ya. Saya alhamdulillah, siapapun yang curhat sama saya baik di medsos maupun kenyataan datang ke rumah langsung, nggak pernah yang namanya bubar omongan itu, nggak pernah yang namanya tersebar omongan itu, baik saudara maupun orang lain. Makanya kebanyakan alhamdulillah baik laki-laki maupun perempuan banyak yang curhat sama saya tentang masalah rumah tangga lah, ekonomi lah, kerjaan lah, gimana lah. Ya saya mah jawab sebagaimana sebisa saya, nasehatin orang gitu. Jadi alhamdulillah orang itu percaya, malah bilang tuh kalau mau curhat ke situ tuh rumahnya di situ. Ini orangnya kayak apa? Itu insya Allah seburuk apapun ceritanya nggak bakalan disebar. Jadi orang itu lebih percaya karena kitanya sebagai pendengar tidak menyebarkan ke orang lain. Sama seperti kita meriksa ke rumah sakit penyakit kita, yang disalahin apa? Yang disalahin sayuran, makanan. Padahal itu salah sendiri. Jadi gitu. Ya. Jadi manusia mah intinya mah harus bisa menjaga perasaan dan omongan. Menjaga telinga, mata, omongan itu, hati harus dijaga. Jangan ini orang ngomong ke kita terus kita tambahin ngadu ke orang lain ngadu lagi ke orang yang ngomong sama kita. Nah, jangan nantinya jadi berantem. Siapa yang salah? Kita sendiri yang salah, ngadu domba ke orang. Udah tahu nih orang curhat ke kita, kenapa disampaikan ke orang lain gitu? Belum tentu orang itu suka sama kita. Siapa tahu orang itu sekongkol sukanya sama orang yang ngomong sama kita. Makanya lebih baik diam. Kalau orang curhat sama kita, udah cukup kita yang tahu. Jangan melebar kemana-mana. Nantinya kita sendiri yang kena. Kita sendiri yang kena akibatnya, kena batuknya. Bukan orangnya. Jadi cukup mulut dan hati yang tahu. Pikiran dan hati yang tahu. Jaga mulut kita. Supaya tidak bisa menyebar kemana-mana. Itulah.